Kedapnya ada nilainya. Nah, baik, kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka. Ini merupakan tatap maya ya. Ini merupakan tatap maya terakhir sebelum kita melaksanakan tatap muka ya, yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 13 di SMP 1 Tanggeng ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam tatap muka dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik kakak-kakak, ini masih modul 2.1 ya, mengenai pembelajaran yang efektif ya, pembelajaran PJOK yang efektif. Di sini dalam pertemuan ini kakak-kakak nanti kita akan bertatap maya selama 2 JP ya, atau 90 menit. Ini kakak-kakak akan banyak bekerja seperti pertemuan kemarin ya, dan nanti ada kerja kelompok lagi ya. Baik kakak-kakak, selanjutnya ini akan saya selalu eh, akan selalu memberitahukan lagi atau mengingatkan lagi kakak-kakak ya, terkait dengan kesepakatan ya, terkait dengan kesepakatan bersama kita di awal pertemuan ya. Itu yang pertama itu selalu menyalakan kamera, yang kedua biar lebih efektif ya. Ini mematikan mikrofon, dan selanjutnya hadir seutuhnya, terus menghargai waktu bersama. Kalau memaksimalkan fitur chat ketika ada yang presentasi, kita beri aplaus ya, beri tepuk tangan ataupun jempol ya. Terus selalu raise hand untuk memulai berbicara atau bertanya. Ini adalah gangguan teknis, adalah hal yang wajar seperti biasa. Nah ini kakak-kakak, sebelum ke tatap muka ini, ya, ini kita masih berjalan di tatap maya. Ini ada yang harus ditawarkan ya, atau misalkan meminta umpan balik ya dari kakak-kakak mengenai kesepakatan kita, yang dimulai dari sejak kita orientasi ya. Baik kakak-kakak, kira-kira dengan kesepakatan ini
umpan baliknya atau misalkan menawarkan kesepakatan ini ada yang harus ditambahkan atau misalkan dikurangi. Terus apa yang sering terjadi, kendala yang telah disepakati bersama ya. Misalkan salah satu contohnya si Kak Ijal kemarin ya, alhamdulillah telah sempat berkomunikasi dengan saya ya, mengkonfirmasi bahwa ada hal teknis ya. Ini yang di kesepakatan akhir itu di perangkatnya, di laptopnya itu kameranya ada gangguan, itu adalah masuk ke hal teknis. Silakan kakak kalau misalkan mau menyampaikan dengan kesepakatan kita bersama sebelum kita masuk ke tatap muka ya yang akan dilaksanakan di hari Minggu. Ya. Bangga kakak-kakak sesuai dengan kesepakatan ini ya. Untuk umpan baliknya ya, salah satu contohnya misalkan tadi si Kak Ijal ya seperti itu ya. Kalau si Kang Jenal yang saya dengar itu aduh sengaja kuota seperti itu salah satu yang harus dipikirkan kesepakatan kita seperti halnya kita terhadap peserta didik, jadi tidak ada yang dirugikan ya, baik kita selaku pendidiknya maupun sebagai peserta peserta didiknya. Mangga kakak-kakak untuk umpan balik kesepakatan kita ini ya. Kak Jenal, mangga Kak Jenal asa kangen ke suara Kang Jenal. Atau mau Kak Ita boleh dengan kesepakatan ini ya sebelum kita melaksanakan tatap muka di sini saya menawarkan umpan balik ya dari kakak-kakak ya. Monitor, apakah terdengar jelas suara saya? Jelas. Atau ini udah sepakat kakak-kakak tidak ada umpan balik, tidak ada yang harus ditambah atau tidak ada yang harus dikurangi? Jelas Mas ya. Terima kasih Kak Jana ya. Berarti ini masih tetap disepakati ya. Ya, terima kasih Kak. Ada beberapa bagian yang tidak berlaku di tatap muka mungkin ya. Tapi sinyalnya awan kedap ya. Baik kakak kita lanjutkan. Eh, yang selanjutnya ini masih modul 2.1 ya, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Yang selanjutnya adalah pembelajaran 1 dan 2 ya. Berarti tetap maya kita 2 hari ini ya tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, penyajian tugas gerak ya, yang hari kemarin kita pelajari ya. Selanjutnya ini adalah tujuan sesi kali ini ya, yaitu peserta akan saling belajar. Nah, di sini ya. Jadi kemarin kan dengan presentasi, alhamdulillah Kak Deden yang kemarin dikerjakan oleh Kak Deden itu merupakan salah satu praktik baik yang dilaksanakan ketika bekerja kelompok sempat ada apresiasi ya dari pihak lain ya karena sepanjang diskusinya ramai kebetulan terus waktu menampilkannya menampilkan hal yang lain ya dengan PowerPoint kalau nggak salah ya kemarin ya. Nah, peserta akan berbagi belajar ya dari hasil berbagi belajar dari yang kemarin ya itu berbagi referensi penyajian tugas gerak ya itu baru hari kemarin ya berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak ya. Kemarin kita sudah lama sangat lama ya sampai 40 menit ya, terus presentasi 15 menit itu merupakan
salah satu bagian kita untuk berbagi referensi ya. Dari pengalaman-pengalaman kakak-kakak kemarin Kak Heri yang menjelaskan ya, ketika menemukan model pembelajaran yang kurang tepat akhirnya mengganti. Terus kemudian ada pengalaman berharga dari Kak Deden ketika jumlah siswanya 11, bagaimana kita cara mengelompokkannya agar tidak ada siswa yang tidak kebagian kelompoknya. Itu adalah hal-hal yang jadi pertimbangan bagi kita. Jadi di sini dari pengalaman akan menjadi referensi ya bagi kita semua ya. Baik kakak, ini adalah tujuan sesi kali ini. Yang selanjutnya ada agenda di sini. Nah, di sini kakak ada agenda ya. Ada berburu referensi penyajian tugas gerak ya. Alhamdulillah masih kene ingat dengan kemarin ya. Ada yang dikerjakan terkait dengan pentahapan konten. Terus ada Q ya. Terus ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya di kelompok 1 ya kemarin teh. Terus kalau nggak salah tahapan kontennya di Kadeden ya di kelompok 2 ya. Setelah berburu, nah hasil buruan kakak-kakak nanti di sini kita membayangkan kita berburu ya. Setelah berburu mendapatkan, nah mari kita berbagi ya, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Yang ketiga itu adalah refleksi ya. Jadi kakak-kakak ini membayangkan hari ini kita berburu ya, itu berburu referensi. Anggap saja kita berburu kemana nanti dengan kelompoknya. Setelah itu kakak-kakak langsung berbagi ya. Jadi di sini bisa digambarkan dari beberapa kita pertemuan ke belakang, kita berdiskusi sampai menemukan ya berburu ya. Setelah itu langsung kita berbagi. Berarti berbagi yang ikut tidak berburu dengan kita ya. Terkait dengan yang 3 kemarin ya, tahapan tujuan, tahapan konten ya. Sampai ke di dalamnya ada bagaimana kita dapat perhatian dari peserta didik ya. Selanjutnya kakak kita mereview ya, review singkat materi P1 dan P2 ya. Di P1-nya biasa yang kemarin Kak Agus Tujan sama Kak Irfan ya, itu di pertemuan tatap maya 1 ya, ada 9 apa kaitan nama aspek atau apa yang 9 itu ya. Coba diingat-ingat lagi sambil dibuka kameranya. Yang 9 itu kumaha Kak Ujang, tos lulus Kak Ujang yang 9 ya. Yang pertama itu apa yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran ya. Terus yang kedua ada keterlibatan aktif siswa. Aktif siswa. Ya. Yang Pengajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Terus yang ke apa? Pemugresan dan penetapan konten. Pemugresan dan penetapan konten ya. Yang selanjutnya penjelasan penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Demonstrasi keterampilan. Terus akan lebih diingat ketika seperti ini. Ini apa, Kak? umpan Balik. Ya. Terus ada komunikasi yang efektif. penilaian Terus yang ke-8 penilaian evaluasi penilaian dan evaluasi. Ini yang paling penting di akhir adalah keselamatan. Ya. Terus yang harus diperhatikan adalah keselamatan ya, yang paling akhir ya. Terus masih di P1 ya, di P1 itu ada berapa kriteria? Ada yang masih ingat di P1? Masih di P1 ada 4. Yang pertama adalah kriteria 1 berpotensi. Yang kriteria kedua Meningkatkan. Meningkatkan atau memaksimalkan? Meningkatkan. Kriteria 2 memaksimalkan. Keterampilan. Memaksimalkan ya. Kriteria 2 memaksimalkan ya. Kriteria 3 sesuai dengan level pengalaman. Sesuai dengan level pengalaman. Semua peserta Kriteria didik. keempat berpotensi Mengintegrasi tujuan pembelajaran ranah kognitif, mengintegrasikan tujuan kognitif, afektif dan psikomotor ya. Nah, dan kalau dengan gerakan itu kan PJOK pasti akan lebih mengingat ya. Itu harus
Ingat Berpotensi. ya. Kalau Kak Agus Tujan mah udah percaya lah, Mengaplikasikan. kemarin udah praktek langsung sama si Kak Irfan ya. Ini yang belum nanti videonya dikirimkan saja ya. Hadir wae Terus Kak Ipan beda. kita mereview yang P2 ya. Mereview yang P2-nya itu ada apa aja kemarin? Yang dikerjakan Kak Ita apa kemarin? Yang Tujuan, ya. dikerjakan. Iya. Yang sama kelompok tujuan pembelajaran ya. Kalau nggak salah tujuan pembelajaran ya. Yang kedua itu dikerjakan oleh Kak Deden adalah tahapan konten. Yang ketiganya sama Kak Agus isyarat atau Q ya. Itu ya, betul ya Kak Agus Tujan ya. Yang ketiganya Q atau isyarat. Ya. Nah, itu ya yang dikerjakan hari kemarin ya. Saya masih ingat itu adalah review singkat materi tentang pertemuan 2.1 tentang pertemuan tatap maya yang pertama dan yang kedua ya. Baik, Kakak terkait dengan gerakan mudah-mudahan seperti tadi kan. Akhirnya ya kalau misalkan tadi dipraktekkan lupa umpan balik ya seperti itu ya. Kari videonya ditunggu ya Kak Heri ya. Kak Heri Kak Ijal ya. Baik kakak-kakak selanjutnya. Nah, untuk hari ini sama dengan hari kemarin ya. Jadi saya yang banyak istirahatnya ya. Kita hayo wae ya. Kita nyarios wae ya. Jadi untuk hari ini kakak-kakak yang akan banyak bekerja di sini selama 40 menit. Kakak-kakak silahkan berburu ya seperti tadi yang diceritakan oleh saya ya. Berburu, nanti hasil buruannya dibagikan ya. Tentang berburu referensi penyajian tugas gerak ya saya. Jadi Kak Agus hari ini kita berburu referensi tentang penyajian tugas gerak mengenai apa yang telah dipelajari dari modul 1.1 ya sampai ke asetnya itu harus masuk di sini. Dimasukkan dengan yang kemarin dipelajari ya. Nanti digambarkan ketika kakak-kakak mau melaksanakan pembelajaran. Saya mengingatkan lagi takutnya nanti kita udah merubah dari kebiasaan menjadi refleksif ya. Saya ingin kembali lagi ke belakang itu supaya nanti kita tidak lagi kebiasaan kita terulang lagi mengenai backward design. Biasanya kan seorang guru PJOK itu hanya memikirkan bagaimana besok melakukan aktivitas pembelajaran. Tapi kita dengan backward design itu dibalikan ya. Yang pertama kakak kita harus memikirkan apa coba? Masih ingat tujuan di backward pembelajaran? design? Nah itu. Sekarang itu ke tujuan pembelajaran dulu. Terus yang keduanya? Asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran. Yang ketiganya baru ke aktivitas pembelajaran ya. Jadi adanya asesmen dan aktivitas pembelajaran itu untuk mendukung tujuan pembelajaran tadi dari CP menuju ke TP ya. Baik kakak itu kita mereview terus asetnya juga nih harus masuk ya. Apa yang disampaikan dan dipelajari kita di aset nih bahwa kalau kita masuk ke sekolah itu guru olahraga itu tidak berbicara masalah sarana lagi, tidak ada bola lagi ya. Jadi kita berbicara aset apa keunggulan sekolah kita ya. Seperti yang diceritakan di sebelumnya, ketika seorang guru datang ke sekolah yang baru, ketika itu tidak ada lapangan, ternyata untuk mengajarkan cara bermain bola ternyata bisa dengan satu gawang ya. Itu untuk perubahan-perubahan paradigma guru PJOK itu ya. Baik kakak, ini waktu sangat lama di sini sampai 40 menit untuk berburu ya. Silahkan kakak-kakak berburu sampai mendapatkan, karena kalau misalkan kita tidak mendapatkan sesuatu nanti apa yang harus dibagikan terhadap kelompok yang lain, terhadap teman-teman kita ya kakak ya. Baik kakak, selanjutnya nah di sini ya ini petunjuk tugasnya. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok ya, sama seperti yang kemarin. Tiap kelompok diminta untuk berburu dan mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiganya, setiap kelompok nanti menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja ya yang telah disediakan ya di breakout room ya. Yang selanjutnya keempatnya, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit ya. Lama nih kita dibandingkan dengan yang kemarin, pekerjaannya nih lebih banyak ya, lebih banyak ya.
Terus yang kelimanya, jika sudah selesai semua kelompok, diminta kembali lagi ke main room. Baik kakak, saya bagi dulu kelompoknya. Saya tidak akan acak, ya. Saya akan bagi saja, ya. Berburu untuk saya izin untuk bikin big out room dulu. Kelompok 1 ada Kak Heri Purnawirawan. Kelompok 2 ada Kang Jenal Arifin Yusuf. Ada Kak Saiful Rohman. Ada Kak Wawan Karnawan. Di kelompok 2 ada Kak Irfan Juniarsah. Ada Kak Rita, ada Kak Rija, ada Kak Ujang. Di kelompok 3-nya ada Kak Agus Tujan, ada Kak Deden, ada Kak Janaludin, ada Kak Yahya. Ya, itu kelompoknya. Pak Irfan masih jeung pas saya tanya. Protes Kak Irfan. Waktunya 40 menit ya Kakak ya. Linknya saya kirim di kolom chat ya. Ya kan kakak di itu dulu, di copy dulu ya link chatnya. Editor. Kakak nanti silahkan masuk ke big outroom masing-masing ya. Silakan kakak udah pada ada outroomnya, silakan masuk ya. Yang masih belum masuk ke big outroom di sini ada Kak Janaludin, Kak Rita, dan Kak Rijal. Silahkan masuk ke big outroom masing-masing biar bergabung dengan kelompoknya karena waktu tetap berjalan ya.
Baik, kakak udah kembali ya ke main room semua ya? Nah, saya udah masuk main room ya. Baik, kakak, bagaimana berburunya tadi ya, tentang apa yang dicari ya? Itu ya kan berburu itu kita mencari ya, mencari yang asalnya kita tidak ada, eh, apa itu supaya jadi ada kan gitu ya, berburu ya. Sekarang kakak-kakak di slide berikutnya kan tadi berburu dan berbagi. Sekarang dari hasil buruan tadi ya, dari hasil buruan tadi eh, kakak-kakak untuk berbagi untuk teman yang lainnya ya. Silakan kakak-kakak berbagi dari hasil buruannya untuk berbagi ya. Di sini waktunya 30 menit dibagi 3 kelompok, berarti setiap kelompok mempunyai waktu berbagi itu 10 menit. Ya, karena ini hanya cuma 3 kelompok, malam tadi kan dimulai kalau nggak salah dari kelompok 2 ya, selanjutnya ke kelompok 3 dan kelompok 1 malam tadi ya. Sekarang kita dikembalikan saja, kita dimulai dari kelompok 1 ya, kembali lagi kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 silakan untuk berbagi ya, untuk berbagi hasil buruannya terhadap teman-temannya. Eh, Silakan siapa yang menjadi presenternya, siapa yang nanti menyampaikan materinya, waktunya 10 menit ya saya. Silahkan kakak, siapa yang mau share screen-nya? Kak Heri ya. Kakak untuk presenter diharapkan disampaikan nama-nama anggotanya ya dalam pembukaan. Silakan untuk kelompok 1 untuk berbagi hasil buruannya. Silakan. Monitor kawawan beri badai kawawan di payun. Investment bill menuju ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Fasil yang telah memberikan waktunya untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil dari berburu dari kelompok 1. Adapun kelompok 1 terdiri dari Kak Wawan Karnawan, yang kedua Kak Saifur Rahman, yang ketiga Kak Jenal Arifin Yusuf, yang terakhir saya pribadi Heri Purnawirawan. Nah, di sini untuk pertanyaan yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Dari hasil diskusi kelompok kami tadi, yang poin pertama menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama yaitu gerakan tangan. Contoh misal membuat gerakan 3 kali tepukan, tandanya peserta didik itu untuk berkumpul. Nah, selanjutnya dalam misalkan penggunaan alat. Nah, di sini misalkan sesuai tadi hasil diskusi kelompok kami, penggunaan alat seperti bel atau peluit yang bisa dibunyikan untuk menandakan transisi waktu perhatian nanti peserta didik tersebut. Misalkan 1 kali tiup peluit tanda mulai suatu kegiatan. Selanjutnya poin B, mengatasi
faktor lingkungan dalam pembelajaran. Sesuai hasil diskusi kami kelompok 1, yang pertama tadi kami menemukan fleksibilitas. Jadi penggunaan pengaturan tempat duduk misalkan ataupun kelompok kecil atau susunan melingkar ataupun lingkaran besar untuk mendukung interaksi atau untuk mendukung proses pembelajaran berlangsung supaya efektif atau lebih fleksibel. Jadi siswa fleksibilitas ini biasanya digunakan dalam pembelajaran diferensial, di mana peserta didik itu disesuaikan berdasarkan kompetensi siswa yang berada dalam satu ruang atau dalam suatu kelas tersebut. Misalkan siswa yang memiliki kompetensi biasa dipisahkan, terus yang memiliki kompetensi yang lebih sama dipisahkan, nantinya diberikan pembelajaran yang berbeda. Nah, fungsi fleksibilitas itu biasanya digunakan dalam pembelajaran diferensial. Selanjutnya, dalam poin mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, kami memasukkan poin kebersihan. Jadi di sela-sela pembelajaran ada poin, apalagi untuk dalam kurikulum Merdeka kan ada penerapan pelajar Pancasila. Jadi poinnya atau pembiasaannya menjaga kebersihan atau menciptakan lingkungan yang sehat dan menyenangkan. Jadi ketika proses pembelajaran ataupun setelah proses pembelajaran, siswa dibiasakan untuk melakukan atau menjaga kebersihan di tempat atau di ruangan kelas, seperti itu. Terus untuk poin 3-nya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Sesuai tadi hasil diskusi kelompok kami, yang pertama memastikan alat peraga. Jadi penggunaan alat peraga seperti poster atau gambar untuk menarik perhatian dan membantu pemahaman si peserta didiknya tersebut. Terus selanjutnya ketinggian. Nah, maksud ketinggian ini memastikan peserta didik seperti kaitan yang tadi dengan fleksibilitas, memastikan peserta didik ketika misalkan posisi postur tubuh dari peserta didik itu kan ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, jadi jangan sampai ketika kita menyampaikan suatu materi, si peserta didik yang tinggi posisinya menghalangi posisi peserta didik yang pendek, seperti itu. Selanjutnya penggunaan waktu yang efisien. Nah, kelompok kami mencantumkan pada fokus pada tujuan, yaitu identifikasi kegiatan yang paling penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terus melibatkan siswa bekerja dalam kelompoknya demi meningkatkan kolaborasi dan efisiensi. Jadi supaya pembelajaran efektif, jadi bentuk dari aplikasi pembelajaran diferensial yang tadi saya sampaikan. Jadi kan ketika melakukan kelompok, jadi lebih efisien waktunya dan lebih kita bisa memilih dan memilah berdasarkan kompetensi atau kebutuhan peserta didik ini. Untuk pertanyaan 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan.
Pertama, keterampilan gerak yang diajarkan di sini kelompok kami mencantumkan atau memilih keterampilan lokomotor atau gerak lokomotor seperti berjalan, berlari, dan melompat. Nah, urutannya pertama penjelasan gerak atau pengenalan konsep gerak lokomotor itu sendiri, dimulai dari demonstrasi atau penunjukan setiap gerakan yang benar. Selanjutnya latihan berjalan, berlari, dan melompat. Terus membuat latihan kombinasi gerak, berjalan, dan berlari. Dilanjut melakukan asesmen keterampilan untuk memastikan pemahaman dari peserta didik tersebut. Dan terakhir umpan balik dari kegiatan atau keterampilan gerak lokomotor yang telah diajarkan atau yang dijelaskan kepada peserta didik. Untuk keterampilan gerak yang kedua, kelompok kami memilih keterampilan menggiring bola. Nah, poin pertama, urutan pengajaran yang dilakukan sesuai hasil kelompok atau sesuai diskusi dari kelompok kami. Pertama, pengenalan konsep dari keterampilan menggiring bola tersebut, yang dilanjut dengan latihan posisi awal. Di sini kan antara pengenalan konsep dan latihan posisi awal, kita memberikan pemahaman atau memberikan demonstrasi kepada peserta didik sejauh mana pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki dari peserta didik tersebut. Nah, ketika kita mengetahui pemahaman atau pengetahuan peserta didik, dilanjut dengan latihan menggiring dasar. Terus latihan menggiring dengan kecepatan. Nah, antara latihan menggiring dasar dan latihan menggiring kecepatan, tentunya ini berdasarkan kelompok yang telah dibentuk sebelumnya. Nah, dilanjut nanti ketika hasil dari pemilihan latihan menggiring dasar dan menggiring kecepatan, dilanjut dengan latihan menggiring dalam rintangan. Nah, selanjutnya latihan menggiring dalam situasi permainan, contohnya mungkin dalam permainan sepak bola. Nah, untuk terakhir penilaian dan umpan balik. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ataupun ketiga dari tugas berburu ini, isyarat atau cue pembelajaran, misal Pak Asep, Kak Agus Tujano itu cuek cina gitu, pinang. Keterampilan gerak yang diajarkan, kelompok kami memilih keterampilan menangkap, di mana kami memberikan isyarat untuk misalkan tangan terbuka, jari-jarinya disesuaikan gitu misalkan. Jadi kata-katanya atau isyaratnya lebih ke tangannya dibuka gitu. Jadi mengingatkan siswa untuk membuka tangan dan siap menangkap bola. Adapun isyarat atau cue yang bisa digunakan, pertama posisi tubuhnya. Jadi kita sebagai guru membimbing, mengarahkan posisi atau gerak tubuh yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi kita memposisikan mengarahkan peserta didik untuk mengatur posisi tubuh yang baik. Dilanjut dengan penglihatan. Jadi di mana penglihatan ini kepada siswa yang akan menangkap tersebut. Jadi mengarahkan untuk lebih fokus, terus
yang tadi isyaratnya apabila misalkan si peserta didik itu kurang lah gitu, jadi kita mengarahkan tangan terbuka seperti itu. Yang selanjutnya si gerakan tangannya, jadi kan biasanya ketika proses melempar dalam permainan bola basket misalkan, gerakan setelah melempar itu tangannya seperti apa, seperti gimana nanti disesuaikan atau diarahkan oleh kita sebagai fasilitator ataupun sebagai guru. Selanjutnya tangkapan yang tepat, dilanjut konsentrasi pada kesiapan si siswa yang akan menangkap. Di terakhir praktik ataupun umpan balik, di mana posisi ini mungkin akan dilakukan secara berpasangan dalam proses praktik lempar tangkap. Nanti pada umpan balik kita akan mengevaluasi sejauh mana kompetensi yang ditangkap atau yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok 1 kaitan dengan berburu berbagai referensi inspiratif. Mungkin dari kelompok yang lain ada sanggahan ataupun komentar kaitan dengan berburu ini, saya persilakan. Baik Kak Heri, sangat menarik sekali ya tadi terkait dengan berburunya. Nanti kita bahas aja di akhir ya, kita semua ya. Untuk sesi tanggapan dan yang lainnya, karena waktunya melebihi 13 menit ya, kita lanjut aja dulu ke kelompok yang lain ya, ke kelompok 2. Silakan kelompok 2, mau siapa yang share screen-nya? Kak Ijal. Silakan. Audi nggak HP soalnya tuh biasa ya. Siap, baca ya. manual, Kakak-kakak baca manual. gunakan bahasanya hasil berburu kelompok kami gitu ya. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak kelas 2 PKG PJOK. Perkenalkan, saya Rita Sri Rahayu. Saya selaku moderator dalam presentasi malam ini, dan izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu ada Kak Irfan sebagai pemateri, Kak Rijal sebagai operator, Kak Ujang sebagai notulen. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Kak Irfan untuk membacakan hasil berburu dari kelompok 2. Kepada Kak Irfan, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil berburu kelompok kami, alhamdulillah ada beberapa poin di sini. Yang pertama itu mendapatkan perhatian dari peserta didik ya. Sini ada beberapa poin, ada dari poin A itu menetapkan tanda atau prosedur ya. Gimana itu ada silent instruction. Kemudian selanjutnya ada pasang poster di dinding yang menjelaskan prosedur suatu gerakan atau keyakinan kelas. Untuk poin B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Itu ada 2 poin di bawahnya, yaitu penyampaian materi pembelajaran. Penyampaian materi pembelajaran di dalam kelas dan melakukan tugas gerak di luar kelas. Poin keduanya itu pengelolaan kelas dengan mengoptimalkan pendekatan metode yang berpihak pada peserta didik, salah satunya dengan menggunakan media sosial. Oke. Yang C itu memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ya, di sini
Ada beberapa poin juga. Yang poin C itu salah satunya melakukan ice breaking yang mampu memantik perhatian peserta didik melalui mendengar dan melihat. Misal tepuk tangan bervariasi atau disebut juga ada tepuk fokus atau ya di mana biasanya di pertengahan kegiatan inti itu kita akan melakukan ice breaking ya. Mungkin biar peserta didik tidak terlalu jenuh atau tidak mengantuk ya. Tapi kadang-kadang kita di dalam pembelajaran PJOK itu tidak selalu siswa itu akan selalu bergembira ya. Jarang sekali siswa tersebut di lapangan ngantuk ya. Oke, poin keduanya mengkombinasikan video gerakan dengan penjelasan lisan ya, penjelasan lisan, dan gunakan alat peraga visual seperti poster atau infografis. Selipkan sesi tanya jawab agar peserta didik lebih aktif mendengar dan berinteraksi. Kemudian untuk poin D, ini poin D, penggunaan waktu yang efisien. Itu ada 2 poin. 1, buat dan tempelkan jadwal harian yang jelas di dalam kelas. Kemudian untuk poin 2-nya, alokasi waktu dengan jelas untuk setiap bagian. Mulailah dengan pengantar singkat, lalu lakukan demonstrasi gerakan dan akhiri dengan sesi praktik. Gunakan timer untuk menjaga tempo dan pastikan peserta didik terlibat aktif. Lanjut ke nomor 2 ya. Menahapkan konten dan aspek organisasi. Di sini ada tabelnya ya, keterampilan gerak yang diajarkan. Misal 1, ini ada gerak dasar guling depan. Urutan pengajaran yang dilakukannya yaitu pemanasan menggunakan permainan. Salah satu contohnya adalah galah berjalan menjepit kertas. Ya, gajah berjalan menjepit kertas. Yang pemantik gerak dasar membulat pada guling depan. Kemudian latihan gerak dasar membulatkan badan dengan 5 tahapan tanpa matras. Kemudian ada latihan gerak dasar membulatkan badan pada matras. Nah, untuk yang keduanya gerak dasar passing permainan bola basket. Ya. 1 itu ada pemanasan menggunakan permainan kucing bola ya, atau permainan olahraga permainan, boleh juga bisa disebut seperti itu. Kemudian ada latihan gerak dasar passing dada dengan 3 tahapan tanpa bola. Jadi sebelum ke bola kita melakukan misalkan gerakannya tanpa bola dulu ya. Kalau passing dasar di dada itu atau melakukan chest pass, itu salah satunya chest pass ya. Kemudian yang ketiganya latihan gerak dasar passing dada dengan bola, yaitu tadi dengan tanpa bola, sekarang menggunakan bola. Kemudian yang ketiganya isyarat atau cuek ya, isyarat pembelajaran ya atau cuek. Tolong dikebawahkan sedikit. Oh, di atas sedikit. Oh ya. Oke, yang pertama ya. Oke, maaf, udah jelas. Yang pertama ada 1 gerak dasar permainan bola basket, di mana ada verbal ya. Yang verbal itu tangan terbuka, posisi kuda-kuda, dorong bola ya. Instruksinya tangan terbuka, posisi kuda-kuda, dorong bola ke temanmu atau mengoper ya. Ini passing ini atau mengoper bola ke temannya. Kemudian yang keduanya ada gerak dasar guling depan nih. Untuk di verbalnya, terlalu atas, bawahkan sedikit. Oke, yang verbalnya itu tundukkan kepala, bulatkan punggung, mendorong dengan kaki. Instruksinya, tundukkan kepala, tangan menempel ke matras, dagu tempel ke dada, tekuk menyentuh matras, gulingkan badan sehingga membentuk bulatan seperti gulungan. Oke, cukup ya. Mungkin itu buruan kami untuk kelompok 2. Alhamdulillah mungkin
masih banyak kekurangan, mungkin bisa nanti ditambahkan dengan kelompok lain. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Irfan yang telah berbagi hasil berburu dari kelompok 2. Mudah-mudahan dengan hasil berburu ini bisa berbagi bersama kakak-kakak yang lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua. Kami harapkan hasil berburu yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat dan pemahaman yang luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kakak-kakak untuk selanjutnya untuk berbagi hasil buruannya dari kelompok 3 ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih ke Pasil yang sudah memberikan waktunya. Kami dari kelompok 3 mungkin akan sedikit menjelaskan tentang perburuan kami tadi. Silahkan Kak Jena mungkin untuk share screen hasil buruannya. Mana channel teh menghilang lagi. Ya, Kak Jena malah komenan sama Kak Ita. Dongkapannya atau Kak Jena. Siap. Terus janjian, Dak. Kami dari kelompok 3 anggotanya saya sendiri, Gus Tujan, kemudian ada Kak Denden Firman, ada Kak Jenaludin, kemudian ada Kak Muhammad Yahya Firdaus. Untuk menyampaikan hasil buruan kami tadi akan disampaikan langsung oleh Kak Jenaludin. Mangga Kak Jenaludin untuk menyampaikan hasil buruan kelompok kita. Terima kasih Kak Agus atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semua yang saya hormati, mungkin di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 3 ingin memberikan ataupun mengulas sedikit hasil daripada pemburuan kami. Dan hasil daripada pemburuan kami yang memang cukup menguras keringat, menguras tenaga, dan sudah ada mungkin di layar rekan-rekan semua kaitan daripada hasil berburu kami. Berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Kelompok 3 di mana nama anggota ada Kak Agus Tujan, ada Kak Denden Firman, ada Kak Muhammad Yahya Firdaus, dan saya mungkin Jenaludin. 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama mungkin menetapkan tanda. Jadi hal pertama yang akan menjadi dasar terhadap peserta didik yaitu untuk menetapkan tanda adanya sinyal suara. Nah, salah satu upaya untuk menggunakan sinyal suara tersebut yaitu menggunakan peluit untuk tanda dimulainya ataupun berhenti pada setiap pembelajaran. Yang kedua, tetapkan prosedur rutin dalam setiap sesi pembelajaran sehingga peserta didik tahu apa yang harus dilakukan tanpa kebingungan. Yang ketiga mungkin adanya suatu musik ataupun suara sehingga musik ini sebagai tanda bahwa aktivitas akan segera dilaksanakan. Contohnya mungkin dalam kegiatan senam ritmik ya. Itu mungkin seringkali kita menggunakan suara pertanda bahwa kegiatan akan segera dilaksanakan.
Selanjutnya mungkin poin B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Nah, di mana mungkin posisi bisa diatur oleh peserta didik dengan cara mendengar ataupun melihat secara jelas tanpa terganggu oleh elemen lingkungan seperti kebisingan, pencahayaan buruk. Nah, dari kedua elemen tersebut itu dapat dimanfaatkan melalui ruangan ataupun area yang seefektif mungkin, seperti itu. Terus, mengeliminasi gangguan eksternal yang dapat mengurangi fokus peserta didik sehingga pembelajaran lebih kondusif. Nah, contohnya mungkin seringkali kita semua menemukan ketika pembelajaran olahraga khususnya di lapangan mungkin dalam gangguan eksternal itu ada tukang jajan bakso, tukang cilok gitu, sehingga itu dapat mengganggu ataupun dapat mengurangi fokus peserta didik seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, ini mungkin salah satu upaya dalam pemburuan kami untuk secara antusias memastikan peserta didik itu bisa mendengar ataupun melihat. Yang D, menggunakan waktu yang efisiensi. Nah, waktu yang efisiensi itu mungkin merupakan adalah waktu yang harus diterapkan oleh setiap guru dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikan. Nah, upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya apa? Dengan menetapkan tujuan. Jadi sebelum pembelajaran dimulai itu tentukan tujuan berupa jangka pendek ataupun jangka panjang. Agar apa? Agar nanti fokus peserta didik itu sangat penting. Selain daripada tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek, itu biasakan harus membuat rencana harian. Dan minimalkan gangguan ataupun yang terakhir mungkin dapat dilakukannya evaluasi dan refleksi. Mungkin dari saya cukupan sekian, silahkan mungkin Kak Deden bisa menambahkan untuk poin 2-nya. Ataupun Pak Yahya, silahkan. Silahkan mungkin Kak Deden untuk melanjutkan presentasi. Lanjut aja, Kang Jana, lanjut aja. Biar kebagian, Kak. Baik Kak, waktunya kita untuk berbagi ya, udah 30 menit lebih ya. Silahkan Kak Agus mau ditutup dulu presentasinya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat luar biasa ya dari semua kelompok ya. Dari berburunya sampai ke berbaginya. Kang Jenal punten biasa dihentikan itunya Kang Jenal untuk share screen-nya. Sangat luar biasa ya dari hasil buruan kakak-kakak dan dibagikan kepada kita semua ya, sehingga tadi sangat baik sekali itu dari beberapa tingkatan muncul ya, seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 ya, yaitu mengenai tanda ya. Itu betul sekali, itu tahapan konten yang dilaksanakan ketika dengan tanda tadi itu adalah salah satu upaya dengan adanya Q ya, dengan adanya Q itu supaya transisi pembelajaran itu tidak terlalu banyak ya, karena ini kan terkait dengan pembelajaran efektif ya. Tadi terus ada juga perhatian peserta didik ke semua kelompok ya, dari hasil berburunya sudah muncul juga ya Kak ya. Yang selanjutnya tadi kalau dari tahapan kontennya tadi yang disampaikan oleh Kak Heri, mungkin itu kan Kak Heri pelaksanakannya di SD kan ya Kak Heri ya, di fase A mungkin ya, itu seperti itu. Tadi yang disampaikan oleh Kak Ipan ya tadi ya, Kak Ipan itu udah di Mahir ya, yang di CESPAS itu Kak Ipan ya tadi ya, yang barusan juga Kak Jenal alhamdulillah di kelompok 3 malah mengkombinasikan antara tahapan konten dari mulai fase A sampai ke Mahir ya.
Itu adalah salah satu contoh ya. Itu tadi yang saya garis bawahi itu mengenai transisi ya, yang ada yang disampaikan di kelompok 1 nih. Mengenai transisi pembelajaran itu sangat penting, harus dipikirkan terhadap pembelajaran efektif. Nanti kakak-kakak waktu kita tatap maya itu pertemuan pertama itu adalah kita merefleksi, mengevaluasi terhadap video pembelajaran kita yang telah dilaksanakan. Jadi akan tahu nanti ya sejauh manakah efektif kita dalam pembelajaran. Itu yang harus harus ada video itu. Itu tidak dilihat oleh orang lain, itu hanya dilihat oleh oleh kakak masing-masing nanti. Ya, nanti berapa transisinya ya. Kalau misalkan di SD itu berapa Kak Heri? 35 menit ya. 1 JP nanti ya. Ya, dari 35 menit itu misalkan pembelajaran waktu efektif itu apakah efektifnya itu apakah banyak transisinya ya seperti yang dibahas oleh belakang-belakang itu di modul pertemuan 2.1 di tatap maya pertama tuh ya, harus menghitung berapa menit anak mengganti kaos ya, berapa menit kita mengondisikan cara berbaris. Nah, di tahapan kontennya tadi sudah disampaikan di kelompok 2 ya, oleh berguru di kelompok 2. Jadi tidak harus kita berbaris itu seperti militer ya nanti ya. Oh, mungkin ini di fase A nih ya. Bisa dengan tanda-tanda yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi ya. Misalkan ya dengan menandakan tanda warna itu di lapangan, itu kan bisa setiap anak itu langsung berbarisnya masuk ke tandanya masing-masing. Atau dengan misalkan rajin di lapangan nanti di nomor 1, nomor 2. Nanti anak akan langsung berbaris dengan sesuai dengan absennya masing-masing. Itulah salah satu strategi untuk mengurangi banyaknya transisi itu pergantian ya. Seperti ini kemarin yang disampaikan oleh Kak Ita ya. Ketika saya ngajar harus gorowokan, yang akhirnya saya harus ke sana dulu, harus ke sini dulu karena ada anak yang tidak tadi yang disampaikan oleh Kak Jenal, yaitu harus melihat dan mendengar ya. Itu adalah banyaknya transisi seperti itu yang akhirnya pembelajaran PJOK itu tidak begitu efektif. Sedangkan modul di sini modul 2.1 adalah mengenai pembelajaran yang sangat efektif ya. Terima kasih kakak-kakak udah menyinggung tadi ya untuk tanda-tanda seperti itu tadi kan udah disampaikan betul sekali oleh Kak Heri tadi ya. Dengan isyarat ya. Itu adalah salah satunya. Sebagai guru olahraga kita kan tadi disampaikan kalau nggak salah kelompok Kak Jenal ya. Dengan peluit itu juga dengan isyarat. Ada tanda di sana. Kalau misalkan di SMK misalkan dengan peluit 1 anak harus berbaris itu kan bisa disampaikan dari awal. Kalau misalkan pertama masuk ya. Kalau mungkin kalau di fase A tepuk tangan 2 kali anak-anak mungkin bisa istirahat. Itu adalah tanda-tanda salah satunya untuk mengurangi transisi pembelajaran ya. Itu ya Kak. Nanti akan ketemu lagi dengan instruksi ya nanti. Kira-kira kakak-kakak nih waktu pembelajaran ketika kita misalkan mengajarkan seperti tadi bukan juggling, cespas ya. Ternyata si anak itu misalkan cespasnya salah. Kira-kira di saat itu harus diberhentikan atau tidak kira-kira ketika anak itu melakukan dalam pembelajaran cespasnya salah. Dalam pembelajaran lagi bersama, lagi rame atau berkelompok. Ternyata pas melaksanakan itu salah. Apakah harus diberhentikan atau misalkan nanti aja atau gimana kira-kira menurut kakak? Nanti ini akan aja dulu mungkin. Dilanjutkan aja dulu ya. Dilanjut dulu. Karena kita lagi pembelajaran. Ya. Nah, ya. Kecuali kalau dalam pelatihan. Kalau dalam ilmu pelatihan itu wajib harus diberhentikan ya. Karena takut jadi terlatih yang itunya ya itu ya. Terus nanti ada juga ya, ada untuk pemanggilan perorangan ketika yang salah aja atau satu kelompok atau semuanya. Nanti akan dibahas di modul 2.3 ya. Nah, betul kalau di pembelajaran bisa dilanjut ya, bisa dilanjut atau diganti dengan transisi dulu yang lain. Biar kesalahannya tidak terulang-ulang. Beda lagi kalau dengan ilmu kepelatihan ya. Kalau ilmu kepelatihan kalau misalkan lagi latihan misalkan passing bawah. Kalau di ilmu kepelatihan kalau lagi passing bawah ternyata si anak terus salah itu harus tetap harus segera diberhentikan ya. Karena akan terus terlatih kesalahannya. Nanti ini akan ketemu lagi di modul 2.3 terkait dengan bagaimana transisi memberhentikan ketika anak salah individu, kelompok atau keseluruhan ya. Nanti ketemu di tatap muka ya. Berbagi refleksi. Udah Kak, terima kasih sangat luar biasa tadi hasil buruannya. Ini adalah pesan kunci yang tadi ya sebagai tujuan tatap maya kali ini bahwa semakin kaya referensi guru
dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau Q ya. Pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi kita harus mendetail ya, harus terhitung ya, harus terhitung. Berapa menit dipakai istirahat, berapa menit dipakai ngabariskeun ya. Apalagi misalkan tadi tema ya. Nah, itu ya fungsi ya dari kebetulan Kak Jenal modul tatap maya yang kemarin itu mengenai mencari perhatian peserta didik. Yang tadi disampaikan oleh Kak Jenal, ada tukang bakso ya, ada yang lewat ya. Kebetulan malam tadi dipelajari tentang bagaimana cara mendapatkan perhatian dari siswa ya, termasuk dari penampilan guru PJOK-nya. Terima kasih Kakak, sangat luar biasa. Ini refleksi. Kakak-kakak, ini boleh di kolom chat sebagai bukti kakak-kakak melakukan refleksi ya. Silahkan di kolom chat aja. Saya lihat satu-satu ya terkait apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK. Silahkan di kolom chat aja Kak. Di kolom chat ya. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kak Ijal monitor, Kak Ijal ada Kak Ijal? Masih ini Kak Ijal? Hadir. Kak Ijal, silahkan untuk refleksi nomor 2-nya. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ya, dan alasannya? Silakan Kak Ijal. Untuk mewakili semua ini untuk yang 2 Kak Ijal, yang ini di kolom chat semua ya, ini disampaikan oleh Kak Ijal. Baik Kak, tentunya apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi? Tentunya banyak yang ingin dipelajari lebih dalam lagi terkait dengan fokus peserta didik dalam pembelajaran, baik itu dalam instruksinya maupun tadi apa yang dibahas tentang isyarat dan lain sebagainya. Masih ingin lagi mempelajari. Itu Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Ijal. Aduh, lupa masih kena mic out. Terima kasih Kak Ijal atas refleksinya ya. Nah, ini kakak ya, pada akhir sesi kita hari ini ya, tatap maya kali ini adalah tadi tujuan kita ya, dan ini adalah akhirnya kakak-kakak saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak ya, yang tadi telah kakak-kakak sampaikan ya. Baik kakak-kakak, itu selesai ya sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Nanti mudah-mudahan kita diberi kesehatan semua, kita tidak ada lagi tatap maya sebelum tatap muka. Nanti ada tatap maya lagi setelah tatap muka. Kita ketemu di tatap muka langsung. Nanti mudah-mudahan kakak-kakak kita semua sehat semua ya, berikan kelancaran biar kita bisa melaksanakan tatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga kita selalu mendoakan kawan semoga pemulihannya segera pulih seperti biasa. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke tutup rekam, kakak-kakak kita seperti biasa kita foto bersama dulu sebagai bukti bahwa kita telah melaksanakan tatap maya 2.1 kuatkan pemahaman 3. Silakan siapa yang mau ininya, mau fotonya siapa silakan. Kak Ijal, Kak Ijal.
Terus saya kan iya ke laptop putih. Kakak yang bisa buka diharapkan dibuka ya, dibuka kameranya ya yang tidak ada gangguan. Kalau Kak Deden teknik ya Kak Deden ya. Dibuka biar kita Tuh, kelihatan belum semuanya. sembuh Kak, belum sembuh kameranya ya. Siap, Siap, Bapak siap. Raden yang bisanya. Ya, siap. Belum diimpus itu mah. Kan Pakai kode dihitungan, Kaiza? hitungan. Itu kan. Gaya bebas langsung gaya bebas. Ibu ya mah atas. Otos ya? Oke. Udah ya Kak ya, izin Dah. stop rekam Kak ya.